Hello students, meet again with our thematic lesson. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 kita akan mempelajari menggunakan penulisan tanda titik yang tepat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam tarian sesuai iringan musik. Dan yang ketiga, menentukan konversi satuan waktu dan menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan jam dengan benar. Baiklah, buka bukumu halaman 36, pembelajaran 3. Ayo peragakan. Tony, lekas mandi nak. Ini sudah pukul 4 sore. Sebentar lagi, Bu. Tony sedang merapikan piala dan medali. Wah, rajin sekali anak ibu. Barang-barang di kamar sebaiknya disimpan dengan rapi, supaya lebih awet ya, Bu. Betul, Tony. Selain itu, barang yang berceceran di lantai dapat membahayakan jika terinjak. Oh iya ya, Bu. Nah, anak-anak Miss, perhatikan kembali percakapan yang sudah Miss bacakan. Di manakah kamu menemukan tanda titik? Iya, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh, tadi kita menemukan tanda titik pada kalimat, lihat ini, Tony sedang merapikan piala dan medali. Di akhir kalimat ini ada tanda titik. Selain pada akhir kalimat, di manakah tanda titik digunakan? Tanda titik juga digunakan pada angka penunjuk waktu. Tanda titik diletakkan di antara angka jam dan menit. Contoh, ini lihat ya anak-anak Miss ya. Ini pukul 4 sore. Jadi 04.00. Jadi tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kemudian untuk meletakkan di antara angka jam dan menit ya. Di situ diletakkan tanda titiknya. Ayo mengamati, ayo melakukan gerak tari seperti contoh berikut. Lihat di sini, gerak tari level rendah dilakukan sambil duduk. Gerak tari level sedang dilakukan sambil berlutut. Dan yang ketiga, gerak tari level tinggi dilakukan sambil berdiri. Lakukan gerak tarian dengan iringan musik sederhana. Gunakan alat musik ritmis seperti marakas, tamborin, atau gendang. Kita lanjutkan, ayo berhitung. Tony mulai merapikan kamar pada pukul 2 siang. Ia merapikan kamar selama 2 jam. Pukul berapakah Tony selesai? Untuk menentukan waktu selesainya suatu kejadian, perhatikan gambar berikut. Lihat di sini ya. Tony mulai merapikan kamar tadi pukul? Iya, pukul 2. Ini dia pukul 2 ya anak-anak Miss. Selesai. Nah, dia merapikan kamar selama 2 jam. Berarti tadi di sini mulainya ya anak-anak Miss. Mulainya tadi di sini di angka 2. Kemudian katanya 2 jam. Ayo kita melangkah. 1, 2. Inilah. Dia merapikan kamar selama 2 jam. Sehingga selesainya ada pada pukul? Iya, jarum panjang ke pukul 4. Nah, jarum pendek bergerak 2 angka. 2 jam setelah pukul 2 adalah pukul 4. Jadi, Tony selesai merapikan kamar pukul 4 sore atau pukul 16. Berapa menit lama Tony merapikan kamar? Ingat, 1 jam 60 menit. Jadi dia tadi berapa lama nak? 2 jam. Nah, 2 dikali 60 menit. Dari mana Miss? Karena 1 jam itu 60 menit.
Jadi 2 jam dikali 60 menit. 60 menit ditambah 60 menit. Jumlahnya 120 menit. Oke, sudah tahu sampai di sini? Ayo kita lanjutkan. Ayo berhitung. Kapan biasanya kamu membersihkan kamar? Berapa lama kamu melakukannya? Gambarkan jarum jam yang tepat. Setelah itu, isilah titik-titik berikut di bukumu. Ingat, 1 jam 60 menit. Mulai, di sini selesai. Misalkan kamu mulai membersihkan kamar di pukul 4 sore. Misalkan ya, jarum pendek ke angka 4, jarum panjang ke angka 12. Kemudian berarti mulainya pukul 4 titik 00 atau pukul 16. Oke. Selesainya kamu pukul selesainya pukul 5, jarum pendek ke angka 5, jarum panjang ke angka 12. Oke. Nah, berarti tadi mulainya kan jam 4. Kamu melangkah 1 kali. Nah, ini dia ya. Karena kamu membersihkannya 1 jam saja. Selesainya pukul 5 atau pukul 17 sore ya. Pukul 17. Nah, jadi lama kegiatan 1 jam. Berapa menit 1 jam? Iya, 60 menit. Nah, seperti itu ya. Ayo, selanjutnya kita masuk kegiatan Ayo Berlatih, halaman 39. Nah, di sini ada 2 soal ya anak-anak Miss. Soal yang pertama, susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi kalimat yang tepat. Gunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Itu ya yang diperhatikan ya. Soal nomor 1 ini yang kamu perlu perhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar dan tanda titiknya. Jangan sampai salah. Di sini ada kata boneka, di, Lani, Deli, dan Nina, rumah, bermain, Nina. Kamu susun menjadi kalimat yang tepat ya. Jangan lupa perhatikan huruf kapital dan tanda titik. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Selesaikan soal-soal berikut. Nah, di sini ada bagian A dan B. Ayo anak-anak Miss, kerjakan dengan baik, teliti, dan benar ya. Nah, sekarang kita akan belajar di pembelajaran 4 di halaman 40. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 ini? Yang pertama, menemukan dan menggunakan penulisan tanda titik dalam kalimat. Yang kedua, mengidentifikasi dan melakukan gerak tarian sesuai dengan pola lantai. Dan yang ketiga, menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Kita masuk ke Ayo Mengamati. Teman-teman akan mengunjungi rumah Nina. Mereka akan berlatih menari. Apa yang dilakukan Nina sebelum teman-teman datang? Perhatikan percakapan berikut. Ibu, aku ingin merapikan ruangan sebelum teman-teman datang. Bolehkah aku menggeser kursi dan meja ke tepi ruangan? Boleh, Nak. Persiapkan agar ruangan luas untuk berlatih menari. Mari Ibu bantu memindahkan kursi dan meja. Terima kasih, Bu. Setelah ini, Nina juga akan mengepel lantainya. Boleh, Nina. Akan tetapi, pastikan lantai kering sebelum kamu menari. Nah, anak-anak, apa sih percakapan Nina dan Ibu? Percakapan Nina dan Ibu adalah merapikan ruangan karena Nina hendak latihan menari. Supaya apa? Supaya ruangannya luas dan anak-anak bisa menari dengan bebas. Itu dia ya. Sekarang kita masuk ke Ayo Peragakan. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan giat. Ruangan untuk berlatih menari cukup luas.
Mereka berlatih menari dengan berbagai pola lantai. Pola lantai adalah gerak berpindah dan posisi penari di panggung. Ingat ya, pola lantai adalah gerak berpindah dan posisi penari di panggung. Ada banyak macam-macam pola lantai. Yang berikutnya contohnya adalah berikut. Yang pertama, posisi awal. Kemudian gerakan ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, gerakan maju mundur, gerakan serong, gerakan melingkar. Nah, selain itu, pola lantai juga dilakukan dalam tari berkelompok. Perhatikan contoh berikut. Ini dia ya, contoh lain dari pola lantai. Ayo melakukan gerakan tarian menggunakan pola lantai. Buatlah kelompok dengan temanmu. Pilih salah satu pola lantai di atas. Lakukan gerakan tarian menirukan gerak merapikan kamar. Iringi menggunakan alat musik ritmis. Sekarang kita masuk ke ayo menulis. Bacalah cerita berikut dengan suara lantang. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan semangat. Mereka mulai menari pada pukul 9 pagi. Sewaktu menari, Deli tidak sengaja menyenggol vas bunga. Vas bunga itu pun pecah. Untung saja, vas bunga tidak menimpa kaki Deli. Ibu meminta anak-anak menjauh dan berhati-hati agar tidak terkena pecahan vas bunga. Ibu lalu membersihkan pecahan vas bunga itu. Lantai disapu dan dipel sampai bersih. Kini, pecahan vas bunga itu sudah selesai dibersihkan. Ibu berpesan agar anak-anak lebih berhati-hati. Setelah lantai kering, mereka kembali berlatih. Mereka selesai berlatih pada pukul 11. Setelah selesai, Ninda dan teman-teman merapikan kembali barang-barang. Ruangan kembali rapi dan aman digunakan. Ayo ingat penggunaan tanda baca titik. Dapatkah kamu menemukan penggunaan titik pada cerita tersebut? Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Selain itu, tanda titik juga digunakan pada angka yang menunjukkan waktu. Contohnya, ya. Untuk contoh penggunaan tanda titik dalam menunjukkan waktu, yaitu mereka mulai menari pada pukul 9 pagi. Ya, jadi penunjukan waktunya itu harus dibuat tanda titiknya. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 43. Ayo berhitung. Nina dan teman-teman mulai menari pada pukul 9 pagi. Mereka selesai menari pada pukul 11. Berapa menit mereka latihan menari? Ayo ingat kembali cara menentukan lama kegiatan. Nah, mari kita perhatikan. Mereka mulai menari pada pukul 9. Berarti jarum pendek di angka 9 dan jarum panjang di angka 12. Mulai ya. Kemudian selesainya pada pukul 11. Berarti jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 12. Nah, mari kita perhatikan jarum pendek berarti bergerak berapa angka dari pukul 9 ke pukul 11. Iya, jarum pendeknya bergerak 2 angka. Jadi, karena dia bergerak 2 angka, lama kegiatannya menjadi 2 jam. Ya, jadi kita perhatikan berapa angka jarum pendeknya bergerak, berarti lama kegiatannya sebanyak angka bergeraknya. Oke. Nah, ingat 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, jadi kalau mereka berlatih selama 2 jam berarti 60 tambah 60 hasilnya menjadi 120. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Setiap hari, ayah bekerja di kantor selama 8 jam.
Ayah selesai bekerja pukul 17. Pukul berapakah ayah mulai bekerja? Nah, untuk menentukan waktunya, kita harus membuat gambar jam. Ingat, kemarin kita sudah belajar tentang waktu 24 jam ya, Nak? Pukul 17 itu artinya kalau di jam pukul berapa? Iya, kalau di gambar jam dia menjadi pukul 5 sore. Dan lamanya ayah bekerja adalah 8 jam. Jadi kita hitung mundur ya. 8 jam dari pukul 5. Nah, mari kita lihat berapa kali angka pendeknya bergerak. Ada berapa kali? Iya, kita hitung 8, kemudian dari pukul 5 ya. Dari pukul 5 ke pukul 10. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti dia berada di angka 9. Jadi, ayah mulai bekerja pukul 9 pagi. Oke, begitulah caranya untuk mencari pukul berapa kita memulai suatu kegiatan. Jadi kita hitung mundur sebanyak lamanya kegiatan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 44. Ayo berlatih. Nah, untuk ayo berlatih menjadi tugas kamu mulai nomor 1 sampai nomor 4. Ingat, kerjakan soal-soalnya dengan teliti ya. Baiklah, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.